Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita Bapak Ibu dengan Kang Edi Channel tentunya. Selamat datang bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini. Semoga channel ini bisa memberikan manfaat. Dan jangan lupa di subscribe terlebih dahulu agar Bapak Ibu tidak nanti ketinggalan ya video-video saya selanjutnya. Dan sekali lagi semoga paparan ini bisa nanti memberikan manfaat. Baik Bapak Ibu, kita jangan lama-lama, langsung saja kita akan masuk ke pembahasan kita kali ini ya, dimana pembahasan kali ini adalah tentang uji kompetensi ya, tentang uji kompetensi, artinya uji kompetensi untuk pendidikan profesi guru ya. Nah, di sini adalah yang disebut ujian kinerja. UKIN itu adalah ujian kinerja PPG Bapak Ibu, dimana banyak sekali teman-teman yang mengalami kegagalan atau tidak lulus UKIN ya, tidak lulus ujian kinerja pada PPG piloting. Untuk itu nanti silakan disimak ya paparannya sampai selesai. Nah, uji kompetensi peserta pendidikan profesi guru atau UKPPPG adalah salah satu tahapan penting bagi guru untuk mendapatkan sertifikat profesi atau sertifikat pendidik. Nah, sertifikat pendidik ini menunjukkan bahwa seorang guru memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan oleh pemerintah dan berhak atas tunjangan profesi atau TPG. Namun, dalam prosesnya Bapak Ibu tidak semua peserta berhasil lulus ternyata. Ya, jadi tidak serta-merta begitu selesai perkuliahan sekian bulan kemudian di akhir nanti ada uji kompetensi ya. Baik itu ujian tulis maupun ujian kinerja ya, UKIN atau UT dan UKIN itu, maka kalau dinyatakan tidak lulus berarti tidak mendapatkan sertifikat pendidik. Untuk itu saya akan berbagi tip ya pada Bapak dan Ibu bagaimana caranya itu ya agar ini bisa lolos ya, bisa lulus lah paling tidak ya, tip itu ya. Jadi kalau kita tertib, kemudian disiplin, hati-hati, insya Allah ya, Bapak Ibu nanti pasti akan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, berikut ini nanti admin berikan beberapa penyebab ya, penyebab umum mengapa terjadi kegagalan pada saat UKPPPG, dan nanti kita akan berikan solusi. Oke, yang pertama. Penyebab kegagalan ini pertama, tidak hadir ujian tertulis. Jelas ya, jadi tidak hadir ujian tertulis. Ya, ini Bapak Ibu. Nah, ujian tertulis atau Pedagogical Content Knowledge atau PCK merupakan salah satu komponen utama dalam UKP PPG. Ujian ini nanti menguji pemahaman peserta terhadap materi ajar dan penerapan pedagogi yang efektif. Nah, ketidakhadiran dalam ujian ini otomatis mengakibatkan kegagalan. Mengapa? Berarti tidak ada nilai gitu ya. Nah, ketidakhadiran ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya persiapan, kemudian sakit, atau alasan teknis lainnya. Nah, karena itu peserta harus memastikan bahwa mereka hadir tepat waktu dan mempersiapkan diri dengan baik sebelum ujian. Itu ya. Itu. Yang berikutnya, drive video UKIN tidak bisa diakses ya. Drive video uji kompetensi ini ya, uji kinerja ini tidak bisa diakses ya. Nah, video ujian kinerja ya UKIN ini adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam UKPPPG. Jika drive atau platform tempat penyimpanan video tidak dapat diakses oleh tim penilai, maka video tersebut tidak akan dinilai, yang berarti peserta dianggap tidak menyerahkan tugas. Waduh. Nah, ini Bapak Ibu, makanya hati-hati ya, hati-hati, kemudian disiplin, tertib, dan dipastikan itu akan berjalan lancar. Nih, masalahnya kan biasanya terkait dengan kesalahan teknis seperti link yang tidak valid, pengaturan privasi yang salah, atau masalah koneksi internet, kan serba mungkin ya. Nah, untuk menghindari itu, peserta harus memastikan bahwa video dapat diakses dan sudah diuji sebelumnya. Jadi dites lagi, dibuka lagi, dan dipastikan itu bisa diakses oleh tim penilai. Kemudian yang ketiga apa? Tidak submit dokumen. Jangan lupa ini kadang-kadang kita upload gitu ya. Tapi di akhir tidak disubmit. Nah,
Jadi ketidakmampuan untuk menyerahkan dokumen yang diperlukan seperti RPP, perangkat pembelajaran lainnya juga menjadi penyebab utama kegagalan. Peserta yang tidak mengumpulkan dokumen ini dianggap tidak memenuhi syarat administrasi. Untuk menghindari hal ini, nanti para peserta harus memastikan bahwa semua dokumen telah disusun dengan baik dan diunggah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Makanya selama limit waktu untuk ikut UKPPPG, Bapak Ibu betul-betul fokus dan dipersiapkan segala sesuatunya, ya, agar nanti pada saatnya itu tidak ada masalah, gitu ya. Oke, kemudian yang keempat apa? Video pembelajaran asal dan tidak sesuai kriteria. Ini hati-hati juga. Jadi jangan asal-asalan membuat video pembelajaran. Jadi video pembelajaran yang dibuat asal-asalan itu tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Untuk itu Bapak Ibu pahami dulu kriterianya apa. Apa sih yang diminta? Kriterianya apa saja ketika video pembelajaran itu dibuat. Sebab kalau tidak memenuhi standar kriteria maka tim penilai bisa saja ini video tidak nyambung gitu kan. Ini video dibuatnya asal-asalan, tidak mencerminkan pemahaman yang baik terhadap materi ajar. Oke. Yang terakhir adalah terdeteksi plagiat. Nah, ini hati-hati. Terdeteksi plagiat cukup tinggi. Ya mungkin kalau di bawah 10% atau 25% mungkin masih bisa ditolerir. Tapi kalau tingkat plagiatnya tinggi, ya mungkin 50-50, yang originalnya misalnya 50%, yang plagiat 50% bisa saja. Itu ada di hak tim penilai. Jadi kalau Bapak Ibu terdeteksi melakukan plagiat yang cukup tinggi pada studi kasus ya dan perangkat pembelajaran ini, maka ini akan mengakibatkan nilai kita berkurang. Dan apabila nilai kita berkurang tidak mencapai target, bukan tidak mungkin tidak akan lulus. Itu ya Bapak Ibu. Jadi dipersiapkan dari sekarang. Oke? Ya, itu saja mungkin Bapak Ibu. Ini ada solusi. Ya, solusinya bagaimana? Ya mengulang. Solusinya kalau tidak lulus, solusinya mengulang. Gitu ya, pada gelombang berikutnya. Tetapi kegagalan-kegagalan yang tadi itu untuk diperbaiki di masa yang akan datang. Baik. Itu saja Bapak Ibu yang dapat saya bagikan informasi ini. Semoga ini bisa memberikan manfaat ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ya, sekali lagi salam dari Kang Edi Channel. Dukung terus dengan cara live, kemudian share ya, dan silakan untuk diaktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video yang terbaru dari Kang Edi Channel tentunya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.